Kenalin, nama gue Agada Halimaman dari kelas 12 semuanya. Di sini gue akan ngebahas yang mungkin lo semua udah tahu tapi belum tentu paham dalamnya, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan di sini gue akan ngebawain versi fun fact-nya yang mungkin lo belum tahu dan lo pasti mikir kayak wah banget kan. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, tanggal 17 Agustus 1945 di jam 10 pagi di rumahnya Bung Karno di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta, beliau berdiri baca teks proklamasi pendek, singkat, tapi dalam banget. Kalimatnya kayak, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lo mungkin mikir kayak, merdeka ya gitu doang, oke, gitu doang. Ternyata enggak coy, enggak semudah itu. Jadi ceritanya gini. Jadi sebelum hari H, Jepang yang lagi ngejajah Indonesia, mereka dua kotanya yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom sama Amerika. Hasilnya Jepang langsung nyerah tanpa syarat. Nah di Indonesia kaum golongan mudanya tuh kayak langsung ini loh kayak nih momennya nih, Jepang udah kalah, kita harus cepat-cepat proklamasiin kemerdekaan. Tapi golongan tua seperti Bung Karno dan Bung Hatta lebih santai. Mereka mikir kayak, sabar bro, kita tunggu sidang PPKI aja biar rapi. Golongan muda bilang kayak, nggak bisa, nanti kelamaan, malah jajah lagi. Akhirnya Bung Karno akhirnya itu diculik sama golongan muda. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Hatta dan Bung Karno itu diculik sama golongan muda. Tepatnya dibawa ke daerah yang namanya Rengklas Dengklok yang di Karawang. Tujuannya biar Bung Karno gak ketemu sama pejabat-pejabat Jepang, biar fokus mikirin kemerdekaan. Tujuannya ya biar Bung Karno gak ketemu sama pejabat-pejabat Jepang, biar fokus mikirin kemerdekaan. Strategi anak-anak golongan muda emang niat sih, daripada debat mulu mending culik aja sekalian. Malamnya Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya dibawa balik ke Jakarta dan menginap di rumah Laksamana Maeda, yaitu tentara Jepang yang diam-diam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan di rumah Laksana Maeda itulah proklamasi kemerdekaan itu ditulis. Bung Karno nyusun kalimat bareng Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, dan yang mengetik ialah Said Melik. Dan Said Melik adalah orang pertama yang mengetik kalimat teks proklamasi. Besok paginya, 17 Agustus 1945, tanpa panggung, tanpa pengeras suara, cuma ada mikrofon, tiang bambu, dan bendera yang dijahit oleh Bu Fatmawati. Dan rakyat yang datang karena dengar kabar burung. Bung Karno berdiri baca teks seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lo tau gak? Dari momen itu, semuanya berubah. Kita bukan bangsa yang dijajah lagi, tetapi bangsa yang berdiri sendiri karena tekad dan keberanian. Apalagi anak-anak muda atau golongan muda yang tidak takut untuk melawan.